Iya, di depan terlihat ada sebuah cerobong asap yang sangat besar kawan-kawan, menjulang tinggi dan ditemani oleh deretan tanaman-tanaman tebu tentunya ya, yang ada di sekelilingnya. Ya inilah yang dinamakan setum atau cerobong asap dari pabrik gula yang bernama Jati. Dan ini adalah lokasi atau area bekasnya kawan-kawan. Ini adalah bangunan yang lumayan tua, yang berusia sekitar 127 tahun. Yang jika kita dapat lihat dari angka tahun yang berada di dinding setum itu, yang tertulis Jati tahun 1898 dan dikurangi tahun sekarang, yaitu 2025. Berarti hasil akhirnya adalah 127. Artinya, sudah 127 tahun setum ini berada di tempat ini. Dan tentunya, kita juga sering mendengar tentang kisah atau sejarah tentang setum ini dari masyarakat atau dari warga sekitar, dan juga berita-berita dari media sosial tentunya, bahwa pabrik gula Jati ini memang adalah peninggalan dari bangsa Belanda. Selain itu, juga menjadi saksi bisu di masa perjuangan bangsa di masa lalu. Peperangan melawan Belanda hingga pada masa kedudukan bangsa Jepang. Dulu setum ini juga pernah menjadi sasaran bom. Akan tetapi, entah saking kerasnya bangunan ini, sehingga setum tetap berdiri kokoh dan tidak berkeming dari tempatnya. Dahulu, lokasi ini juga dipenuhi banyak bangunan di sana-sini. Namun karena efek dari pertempuran, sehingga semua bangunan kini hilang musnah, tak tersisa. Dan yang masih tertinggal adalah beberapa bangunan kantor yang berada di sisi sebelah utara. Pada masa itu, suasana sangat mencekam. Perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Sudirman menyerang Belanda, menggempur dan membumi hanguskan pabrik Jati ini. Semua porak-poranda, dan yang tersisa hanyalah setum itu saja. Itu pun dalam kondisi retak dan mengelupas di bagian luarnya. Desa Jatirejo adalah sebuah desa yang menjadi saksi berdirinya serta luluh lantahnya pabrik gula ini. Dan mengapa rakyat Indonesia menghancurkan pabrik ini? Ya, karena tempat ini adalah merupakan markas dari tentara Belanda, sehingga Panglima Sudirman bersama tentaranya segera mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Dan jika kita coba masuk ke dalam cerobong itu, kita bisa lihat ada retak dan bolong di dindingnya. Nah, itu adalah bekas peluru dan meriam dari tentara Panglima Sudirman yang berhasil menembus cerobong asap itu. Dan sekarang kita lihat kawan-kawan, suasana bekas kantor pabrik gula Jati ini. Seperti inilah keadaannya dan seperti inilah kondisinya. Sebagian masih terawat dan sebagian yang lain sudah terlihat sangat memprihatinkan.
Dan sekarang kita lihat kawan-kawan, ini adalah bagian yang berada di sisi sebelah utara. Sebuah ruangan kosong yang di dalamnya ada beberapa kamar-kamar dan juga puing-puing atap genteng yang berjatuhan. Reng dan usuk yang ada di atasnya sebagian sudah patah dan hampir roboh. Sementara di bagian luarnya sudah ditumbuhi oleh dedaunan yang menjalar dan juga mulai banyak dihuni oleh hewan-hewan dan kotoran yang berbau tidak sedap. Bisa kita bayangkan bahwa dahulu kala tempat ini adalah sebuah ruangan yang sangat bersih dan terjaga, yang di dalamnya hilir mudik para pegawai dan karyawan atau orang-orang Belanda yang sedang asik bekerja. Akan tetapi, beberapa puluh tahun yang lalu, semenjak kejadian agresi militer Belanda dan pasukan Sudirman yang menghancurkannya, suasana menjadi berubah. Pabrik hancur luluh dan bangsa Belanda sudah pergi dari tempat ini, sehingga kantor menjadi sepi dan tak berpenghuni. Kemudian, kondisi menjadi sakral dan mencekam. Dan jika kita mampu, jika mata batin kita bisa melihat, kita akan mendengar suara jeritan-jeritan dan tangisan, pekikan perang, dan mayat-mayat yang berkelimpangan. Tempat ini menjadi bersejarah dan harus selalu kita ingat selamanya. Karena disinilah rakyat Indonesia menumpahkan darah untuk melawan penjajah Belanda bersama Panglima Sudirman yang kita cintai. Akhirnya, Indonesia mampu menyingkirkan mereka untuk enyah dari kota Nganjuk yang kita cintai ini. Kita coba kembali menyusuri bagian belakang rumah, dan benar seperti apa yang kita bayangkan. Di sini juga kondisinya sangat parah. Lihat apa itu? Lihat atapnya itu. Terlihat hampir roboh, yang dihiasi oleh dedaunan yang menjalar hingga ke atasnya, semakin menambah beban berat, dan tinggal menunggu saatnya saja bangunan itu akan segera runtuh. Dan jangan pernah mencoba untuk masuk ke dalamnya karena sangat berbahaya. Sewaktu-waktu atap bisa runtuh dan menimpa badan kita. Di samping itu, kita tidak tahu kalau di dalamnya pasti ada bersembunyi hewan-hewan yang berbahaya, entah itu ular, kalajengking, atau serangga lainnya yang mematikan. Namun yang pasti, dari luar sini saja kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa kondisi kantor pabrik ini sudah sangat memprihatinkan dan tinggal menunggu waktunya saja untuk roboh dan rata dengan tanah.
Video ini dibuat di bulan Desember tahun 2025, tepatnya di tanggal 20 Desember 2025. Dan sebentar lagi tentunya kita akan menyambut datangnya tahun baru 2026 kawan-kawan. Dan suasana alam Indonesia mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun mendatang kita semuanya diberi kesehatan, keberhasilan, dan keselamatan. Terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa di tahun 2026. Selamat tahun baru. Pengen konten ini uang lho, gangguan ini sing udan, sing ini motor liwat, ini bengok-bengok, hujan. Berang-berang dino ora dadi kayak konten ini. Generasi ini udah uang, gak dadi wes. Gangguan ini lho, berang-berang dino udan terus ya. Ini konten yo kuwi berbekan udan, kendangnya suaranya lunak-lunak, kasih tuh kayak konten, kasih tuh kayak narasi. Terusnya bengok-bengok, kadang ada orang liwat, guyonan, guyu sekakaan jopo. Misalnya motor liwat, jangan lupa motor buanter. Ya ampun, wangel banget ya, kayak narasi ini. Kadang kayak narasi ini ya, kadang seminggu lagi jadi, kadang rong minggu, kadang kadang nek kadung tak awur nih ya, kadang nek musik tok, nek tak kayak musik tok, gak kayak narasi ini ya goro-goro ya kuake gangguan ini. Jangan sampai katok misalnya. Karena generasi ini kudu tenang, kudu hawane sepi, tempat-tempat ini mau jadi udan jadi. Tapi kadang mandek, kadang yo gawe neh, kadang tak hapus neh. Wah, jan. Ini kan jopo yang cah bunga-bunga ya, cah cilik-cilik. Bunga-bunga ini kurung nggak ngerti ya. Wah, jan wangel tenan yang generasi ya. Pokoknya enak videoku sing musik tok yo berarti yo enek gangguane akeh.